Ya saudara, Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan hari ini Nitya bersama Mbak Nena ya. Masih bersama Mbak Nena, kita akan membahas soal topik kita hari ini, yaitu hidup berdampingan dengan bipolar. Mbak Nena, tadi di segmen 1 kita sudah pembukanya itu membahas sedikit tentang sebenarnya bipolar itu apa ya, kemudian ciri-cirinya seperti apa kurang lebih, dan sampai tadi terakhir kita bahas soal maraknya self-diagnosis saat ini ya Mbak Nena ya. Tapi kita kadang nggak bisa menyalahkan ya Mbak Nena ya, karena mungkin niat awalnya adalah kita ingin supaya deteksi dini begitu, tapi ternyata tidak boleh sembarang mendiagnosis, karena profesional pun ternyata dalam mendiagnosis sebuah gejala itu butuh waktu yang panjang gitu Mbak Nena. Nah, sebelum kita ke sana nih Mbak Nena, tadi kita sudah bahas sedikit kalau orang-orang di sekitar bipolar itu mungkin saja sadar kalau ada perubahan-perubahan mood yang cukup signifikan gitu ya, yang terjadi pada si penderita bipolar ini. Mungkin nggak Mbak Nena, si penderita ini nih, kita sebutnya penyintas bipolar ini, mungkin nggak kalau dia itu tidak sadar bahwa sebenarnya dia itu mengidap bipolar gitu Mbak Nena? Iya, ini sering terjadi ketika dia datang dengan keluhan A, misalnya dia keluhan putus cinta gitu ya. Kenapa sih saya nggak bisa menjalin relasi yang awet dengan lawan jenis gitu? Ternyata setelah ditelaah lagi, setelah anamnesa lagi, ada faktor moodnya dia yang sering berubah. Nah, di situ mulai kita, apakah kamu sering mengalami perubahan mood yang ekstrim sehingga baru 3 bulan pacaran sudah diputusin. Nah, bisa jadi pertama awal datang itu masalah percintaan. Atau misalnya dia, kenapa sih saya belakangan boros banget? Dalam 3 bulan ini saya sering belanja itu nggak terkontrol. Nah, itu ketika dia manik kan? Ketika dia manik, salah satunya adalah boros. Dia belanja bahasa Indonesia yang baik dan perintilan ya, barang-barang yang tidak penting gitu ya. Dia bisa beli misalnya jepit berwarna-warni bisa berapa gitu. Setelah dia sampai rumah baru saya nggak perlu ini. Tapi ada rasa yang happy ketika dia belanja di mall misalnya gitu. Kemudian dia traktir temennya, kemudian dia bicara yang banyak gitu. Nah, itu kan sebenarnya ketika dia manik tidak merasakan keluhan ya, itu happy karena bahagia, idenya banyak. Bahkan ada yang bersih-bersih sampai jam 2 pagi. Wah. Ada yang sampai punya ide banyak, bicaranya banyak gitu. Dan apa-apa pekerjaannya harus dieksekusi sekarang, kalau nggak dia gelisah. Nah, itu ketika dia manik. Biasanya orang dengan keluhan bipolar datang ke tempat praktek ya, itu ketika dia fasenya justru yang depresi. Baru muncul. Seringnya moodnya naik turun nggak? Ketika turun saja mungkin yang terlihat hanya depresinya saja nih. Tapi setelah di assessment, setelah telaah lebih dalam lagi, ternyata perubahan mood itu ada gitu. Dan ditanya lagi apakah ada anggota keluarga yang seperti itu, mungkin ayah atau ibunya. Pada saat dia depresi itu berarti dia baru sadar kalau dia tuh sedang nggak baik-baik aja gitu Mbak? Iya, karena ketika orang manik datangnya nggak ke praktek, ke mall. Oh iya, bener juga ya. Kalau misalkan lagi happy datangnya bukan ke praktek, ke mall, kemudian ke istilah dia bekerja, dia bisa sampai lembur gitu. Ketika dia depresi baru, atau misalnya sudah ada indikasi untuk self harm atau keinginan untuk mati, baru datangnya ke praktek. Dari situ baru ketahuan diagnosanya ada indikasi bipolar. Iya. Selama ini mungkin yang Nitya pribadi nih sering lihat, berarti kalau misalkan dia sedang down itu mungkin dia depresi gitu. Tapi ternyata bisa saja diagnosanya itu mengarahnya ke bipolar. Bisa. Wah, ternyata memang bisa saja yang penyintas bipolar ini awalnya nggak sadar gitu saudara, kalau misalkan dia itu mengidap bipolar gitu Mbak Nena. Kita balik ke yang awal ya Mbak Nena. Kalau misalkan itu tadi yang nggak sadar nih Mbak Nena, tapi ada beberapa fenomena di mana akhir-akhir ini beberapa orang itu ketika dia merasa mood swing-nya berubah, kemudian dia research sendiri gitu di sosial media atau di Google gitu. Wah, kayaknya aku bipolar. Nah, yang begitu sebenarnya bahaya nggak sih Mbak Nena kalau misalkan kita sering gitu mendiagnosis? Tidak hanya dalam bipolar ya Mbak Nena, dalam hal apapun gitu Mbak Nena. Sebenarnya aware dengan kesehatan mental itu baik. Cuman hanya aware saja tapi tidak ada penanganan, nah itu yang bisa berbahaya ya. Misalnya ketika dia, tadi Mbak Nena bilang simptomnya adalah perubahan mood yang drastis. Berarti aku bipolar. Akhirnya dia mengatakan ke tempat kerjanya bahwa aku bipolar gitu. Siapa yang bilang diagnosa? Enggak, aku seperti yang dikatakan di TV gitu misalnya. Ya itu kan tidak tepat ya. Karena apa efeknya? Salah satu penanganannya mungkin akan salah, karena kan itu perlu ditanganin, psikoterapi, farmakoterapi, dan berbagai macam aspek yang perlu kita pertimbangkan gitu.
Tapi kalau hanya self diagnosa kemudian dia melabeli dirinya dengan masalah mental, ya dia akan menjadi orang yang dengan label itu saja tanpa penanganan gitu. Ya kalau lingkungannya bisa menerima itu. Kalau tidak kan jadi stigma lagi ya. Nah ini yang sedang kita perjuangkan sebenarnya oleh teman-teman psikolog, bahwa stigma terhadap orang dengan masalah kesehatan mental ini supaya berkurang. Iya. Karena kalau misalkan seperti itu juga mungkin saja di satu sisi bisa jadi excuse untuk diri sendiri, mungkin kurang lebih ya Mbak Nena ya. Tapi kita perlu tahu nih Mbak Nena, perbedaannya antara mood swing biasa, memang ada beberapa tipe orang yang moodnya naik turun, dengan bipolar itu ada di mana Mbak Nena, agar supaya tidak kalau kita merasa mood swing, kayaknya aku bipolar nih gitu. Itu gimana Mbak Nena? Ya ini menarik sih Nit ya, menarik banget. Karena ini hal yang paling sering ditanyakan tentang mood swing itu, apakah sudah bipolar atau belum gitu. Bahkan mungkin beberapa waktu yang lalu saya sempat share tentang perbedaan mood swing dengan bipolar, apakah pacar saya sudah bipolar karena sering mood-moodan gitu ya. Oh, baiklah. Jadi banyak pertanyaan yang masuk itu. Jadi perbedaannya mood swing dengan bipolar itu dilihat dari intensitasnya. Misal ketika pagi hari seseorang itu aktif ya, happy karena dia mau berangkat kerja. Di jalan macet, moodnya turun lagi. Di tempat kerja ketemu bosnya misalnya yang ngeselin gitu, atau pekerjaan yang menumpuk, moodnya jelek lagi. Makan siang, makannya enak, ditraktir teman, naik lagi moodnya. Kemudian di jalan ketemu macet lagi, pas pulang moodnya jelek lagi. Kemudian sampai rumah dia istirahat, nonton acara TV misalnya, dia happy lagi. Itu bukan berarti dia mood swing, karena moodnya itu memang ada sumber triggernya ya. Ada sumbernya gitu. Wah hari ini aku bipolar nih, nggak gitu gitu ya. Jadi ketika seseorang itu bipolar itu, perubahan mood itu bahkan sampai 3 minggu berturut-turut. Misalnya ketika fase depresinya bisa sampai seminggu, kemudian dia manik 3 hari, kemudian depresi lagi, dan itu ritmenya terus begitu. Tanpa ada triggernya. Iya, betul. Itu yang membedakan. Sedangkan kalau misalnya Nitya ada sesuatu yang membuat bahagia, dan bahagia sesuatu yang membuat sedih ya, triggernya sedih menjadi sedih, itu bukan mood swing namanya. Atau misalnya ada keluhan hormon, PMS. Ya. PMS beda dengan bipolar ya. Masa bipolarnya sebulan sekali gitu kan, nggak seperti itu. Itu mah alami ya. Berarti Kak juga misalkan kalau dia sedang bahagia sekali, atau dia sedang sedih lagi, itu juga belum tentu bipolar karena ada triggernya. Ada penyebabnya, ada sumbernya, itu sah-sah saja. Baik, jadi gitu saudara, kalau misalkan perubahan moodnya memang ada sumbernya, berarti ya memang itu alami yang dirasakan semua orang ya. Tapi mungkin bedanya adalah ada yang ekspresif, ada yang tidak gitu. Kurang lebih ke sana ya jatuhnya Menena. Oke, berarti memang dilihat dari ada tidaknya sumbernya gitu. Dan intensitasnya ya. Dan intensitasnya yang lumayan panjang juga. Kalau misalkan bipolar ini Mbak Nena, tadi di awal juga udah sempat dibahas kalau ada beberapa yang ternyata kadang nggak sadar kalau misalkan mengidap bipolar. Gimana kalau misalkan bipolar itu tidak ditangani Mbak Nena? Yang merugikan diri kah, atau orang di sekitar juga ternyata dirugikan karena hal itu Mbak Nena? Iya, jadi kalau misalkan tidak ditangani, tentu bagi penyintas bipolar sangat menderita sekali ya. Mood yang berubah-berubah itu melelahkan ya. Jadi tadi kita merasa bahagia, ketemu ketawa-ketawa, tiba-tiba kok down sekali gitu. Iya kalau orang di sekitarnya paham. Kalau misalkan ketika dia lagi manik dicap lebay, ketika dia depresif juga dicap cari perhatian gitu. Alih-alih mendapatkan bantuan malah dapat stigma lagi gitu. Jadi kalau tidak ditangani, tentu perubahan mood yang ekstrim itu akan menyebabkan kelelahan secara mental, bahkan ada indikasi untuk keinginan untuk mengakhiri hidup, ya ujung-ujungnya bisa berpotensi untuk bunuh diri gitu. Jadi memang harus ditangani. Berarti ternyata penyintas bipolar ini juga mengalami masalah-masalah yang dia alami di sosial ya Mbak Nena ya? Iya. Terkait dengan stigma itu? Ya, ada yang di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat kerja. Oh, di lingkungan rumah pun bisa terjadi Mbak Nena? Banyak. Baik, itu biasanya kalau misalkan yang di lingkungan rumah terjadi itu apa karena keluarganya yang tidak paham, atau memang awalnya tidak sadar para penyintas ini kalau dia ternyata bipolar? Iya, biasanya penyintas bipolar ini kan yang khasnya moodnya naik turun. Ketika keluarga misalnya lebih paham bahwa ini adalah keluhan karena adanya gangguan dalam neurotransmitter, tentu akan mengerti bahwa ini penyakit. Tapi kalau misalkan ini dilabeli adalah sifat, nah itu kan dibicarakan ya. Kok
kok sifatnya buruk banget sih? Misalnya tadinya baik, sekarang diungkit-ungkit. Tadinya sama anak baik ya, siangnya anaknya dipukul. Kok jelek banget sih sifatnya? Jadi dia tidak paham bahwa ini kalau diatasi, kalau ditangani bisa baik gitu loh. Bisa lebih stabil gitu. Jadi kalau dibiarin ya mungkin berpengaruh kepada ya keretakan rumah tangga. Karena bertengkar terus kan, capek juga, suaminya capek ya. Dan yang tidak kalah membawa dampaknya adalah mereka yang mendampingi juga bisa terimbas menjadi depresi ngadepin orang yang naik turun moodnya gitu ya. Oke. Ya gimana? Misalnya dia pergi makan baik-baik, sampai di tempat makan berantem, pulangnya baik-baik di perjalanan. Saya pacaran ya. Ya itu kan, tapi kalau setiap hari dan intensitasnya terus menerus tentu akan lelah secara mental bagi keluarga itu. Oke. Mbak Nana, kalau dari usia, Mbak Nana ada nggak kerentanan? Misalkan kalau remaja lebih rentan untuk mengidap bipolar atau sama saja, Mbak Nana? Atau lebih kelihatan pada saat dia remaja? Iya, biasanya sih remaja mulai muncul karena pada remaja itu mungkin stresornya lebih banyak ya. Dan sedangkan pada orang yang dewasa mungkin itu baru munculnya ketika dia sudah di umur yang sudah dewasa. Sedangkan yang remaja kan dia sudah dari usia remaja ya. Jadi kalau selama Mbak Nena berpraktek itu yang pasien sudah dengan diagnosa bipolar itu ada yang di umur 17 tahun sudah dengan diagnosa bipolar. Oke, berarti beragam ya Mbak Nena ya. Nita perlu tahu dan saudara-saudara rumah juga perlu tahu gimana yang harus kita lakukan ketika kita berdampingan dengan penyintas bipolar ini, apalagi selama kita pandemi di rumah aja ini ya Mbak Nena, tapi salah satu ini ya Mbak Nena. Saudara, kita akan masih membahas tentang bagaimana hidup berdampingan dengan bipolar, tapi setelah yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.